Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaid Indra Waskita dari PT Catur Elang Perkasa. Ya, di sini saya akan menjelaskan persyaratan PRSPTC dari Sir Andreas. Yang pertama tentang satu pengertian HSE. Yang kedua, pengertian CSLR. Yang ketiga, isolasi energi. Yang keempat, pengetesan motor. Saya bahas yang pertama dulu, yaitu HSE. HSE adalah singkatan dari Health, Safety, Environment. Health, kesehatan. Kesehatan sendiri diartikan untuk memastikan lingkungan kerja tidak menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan fisik dan mental. Sedangkan untuk safety adalah keselamatan, yaitu mencegah kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, atau insiden fisik lainnya. Yang terakhir, environment lingkungan, mengelola dampak operasional perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, keseluruhan HSE memiliki arti yaitu sebuah sistem manajemen kebijakan dan prosedur untuk melindungi dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan utama dari HSE sendiri adalah untuk menciptakan lingkungan kerja aman, mematuhi regulasi, dan meningkatkan produktivitas. Ya, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CLSR. CLSR sendiri adalah singkatan dari Corporate Life Saving Rule. Singkatan dari Corporate Life Saving Rule merupakan aturan keselamatan kerja berisi pengendalian risiko yang spesifik untuk mencegah kecelakaan yang fatal. Terdiri dari 10 elemen dari CLSR. Elemen yang pertama adalah tool dan equipment. Peralatan kerja. Tool dan equipment sendiri adalah periksa kelayakan alat dan peralatan, gunakan alat dan peralatan secara aman, serta pelihara peralatan yang digunakan. Selanjutnya, elemen berikutnya yaitu line fire. Line fire sendiri adalah posisikan diri tidak berada di posisi atau kondisi berbahaya secara langsung. Pahami bahaya di lokasi kerja dan potensi paparan bahaya secara langsung. Elemen berikutnya yaitu
pekerjaan panas woodwork, pekerjaan di area panas. Woodwork yaitu pahami dan identifikasi sumber bahan yang mudah terbakar, kendalikan sumber api dan bahan mudah terbakar pada pelaksanaan pekerjaan panas. Elemen selanjutnya yaitu confined space, ruang terbatas. Ruang terbatas yaitu periksa dan kendalikan bahaya dari ruang terbatas. Sebelum periksa kandungan gas berbahaya, pastikan ketersediaan kelayakan fungsi alat perlindungan pernafasan yang dibutuhkan. Elemen berikutnya yaitu lifting operation, angkatan. Yaitu patuhi persyaratan instruksi lifting plan pada kegiatan pengangkatan, periksa peralatan angkat sesuai beban yang diangkat. Elemen berikutnya yaitu working at height, bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian. Gunakan peralatan perlindungan jatuh saat bekerja di ketinggian. Pahami lingkup aktivitas pekerjaan di ketinggian. Elemen selanjutnya yaitu ground discharge work, pekerjaan di bawah tanah. Pekerjaan di bawah tanah itu lindungi stabilitas yang ada di bawah tanah dari bahaya pekerjaan gangguan tanah, semisal gangguan pengendalian dan pemasangan pipa dan sebagainya. Elemen selanjutnya yaitu water based work activity, pekerjaan di atas air. Pekerjaan di atas air yaitu lindungi diri dari resiko tenggelam. Pastikan pelampung layak pakai dan telah digunakan dengan benar. Selanjutnya yaitu land transportation, berkendara. Patuhi peraturan keselamatan ketika berkendara. Periksa kondisi kendaraan pengemudi. Periksa kendaraan dan pengemudi sebelum berkendara. Elemen terakhir yaitu power system. Power system adalah amankan pemasangan saat perbaikan dan pembongkaran peralatan listrik, mekanis, hidrolik dari sumber energi bahaya. Pastikan isolasi terpasang telah dilepas ketika pekerjaan telah selesai dilakukan. Power system energi ini ada hubungannya dengan isolasi energi. Isolasi energi sendiri adalah upaya pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja yang disebabkan pelepasan energi atau bahan berbahaya yang tidak terkontrol. Kita mulai identifikasi bahaya tersebut dari identifikasi, diisolasi, kemudian dinonaktifkan dengan cara penguncian atau diberi tanda atau lockout, take out atau lockdown.
Selanjutnya saya akan bahas poin berikutnya, yaitu pengetesan motor. Pengetesan motor bertujuan dimaksud untuk mengetahui keamanan, keandalan, dan efisiensi motor. Pengetesan motor dilakukan ada 2 tahap, yaitu yang pertama secara online kondisi nyala, dan offline kondisi motor mati. Saya bahas yang kondisi offline dulu atau kondisi mati. Yang pertama kita ukur isolasi antar belitan. Untuk mengukur isolasi tes ini, isolation test, kita ukur antar belitan pas to ground. Kita ukur antara belitan pas to pas terlebih dahulu, antara belitan UV, VW, dan belitan WU. Setelah kita ukur antar pas ke ground, yaitu belitan U to ground, V to ground, dan W to ground. Ini belitan U, V, W. Setelah kita melakukan isolasi tes, kita ada tes selanjutnya, yaitu polarity index. Polarity index adalah rasio pengukuran isolasi, tahanan isolasi dengan jeda waktu rasio 10 menit dibagi 1 menit. Nah, nanti hasilnya kalau motor, nanti didapat rasio, kalau rasio kurang dari 2 berarti kondisi motor buruk, kalau di atas 2 ini bagus. Setelah kita uji isolasi tes, kita uji resistensi. Sama resistensi itu uji resisten antar belitan U dengan V, antar belitan U dengan V dengan mikrofon ini. Antar belitan dengan U dengan belitan U dengan F, belitan F dengan W, terus belitan W dengan U. Setelahnya kita ukur dengan belitan U dengan ground. Belitan U dengan ground, belitan F dengan ground, belitan W dengan ground. Ini pengujian secara offline. Berikutnya
Kita melakukan pengujian secara online. Pengujian online kita yang pertama kita ukur yaitu berupa tekanan dan ampere. Kita ukur tekanan dan ampere motor. Tekanan motor tadi menghapus. Kita ukur tekanan kerja motor antara pas 3 pas yang masuk. Ini ada apa? Ini seimbang dengan tekanan antara L1, L2, L3. Kita ukur semuanya. L1 tekanan L1 dan L2 dan L3 dan L1. Kita ukur teganannya. Setelah itu kita ukur ampere antara ketiga pas harus seimbang, harus balance antara L1, L2 dan L3 harus seimbang. Setelahnya kita ukur yang namanya termograf, temperatur si motor. Temperatur motor kita ukur menggunakan termograf. Temperatur motor itu di sini bagian NDE kita ukur. Ini DE kita ukur. Terus bagian sini kita ukur. Dan sini frame. Dan terminal. Kita ukur temperatur berikut. Rata-rata temperatur bervariasi antara 60 sampai 90-an, di atas 120. Ini udah menandakan dengan abnormal. Setelah DE, vibrasi itu juga ukur vibrasi di bagian NDE sama DE. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.